lanjut lagi ya. Setelah kita mengetahui rata-rata piutang usaha, setelah kita mengetahui account receivable turnover atau perputaran piutang usaha sebesar 6,58, kita lanjutkan untuk mencari inventory turnover atau perputaran persediaan, ya, inventory turnover atau perputaran persediaan. Bagaimana caranya? Anda cuma tinggal cari aja beban pokok penjualan tahun 2019 dibagi rata-rata persediaan. Nah, beban pokok penjualan tahun 2019 adalah sebesar ini. Beban pokok penjualan atau beban pokok pendapatan sama aja. Tahun 2019 adalah sebesar 27.654 124. Dibagi rata-rata persediaan. Nah, rata-rata persediaan Anda bisa cari di sini. Ada persediaan. Jadi persediaan tahun 2019 adalah sebesar 4641 ditambah 3544142 dibagi 2. Nah, ini 4641 ya. Nah, ini angkanya. Dibagi 2. Ketemunya adalah 6,76. Ketemunya adalah 6,76. Jadi, inventory turnover atau perputaran persediaan PT Semen Indonesia tahun 2019 ada sebesar 6,76. Setelah itu, Anda bisa lanjut ke perputaran utang usaha atau account payable turnover. Ini hampir sama seperti inventory turnover. Rumusnya sama, beban pokok penjualan tahun 2019 dibagi rata-rata utang usaha. Nah, beban pokok penjualan tahun 2019 sama ya, dari sini. Ini sama. Jadi saya nggak mengulang lagi, sama. Nah, rata-rata utang usaha Anda cari di laporan posisi keuangan. Nah, utang usaha pihak berelasi, ini ada. Utang usaha itu terdiri dari 2, pihak berelasi dan pihak ketiga. Kalau ini punya saya ya, punya Semen Indonesia. Tahun 2019 adalah ini. Utang usaha pada pihak berelasi adalah sebesar 864792 ditambah utang usaha pihak ketiga 4804967. Itu yang tahun 2019. Sedangkan yang tahun 2018 adalah ini. Utang usaha pihak berelasi tahun 2018 adalah 670705 ditambah utang usaha pihak ketiga tahun 2018 adalah sekian. Ini sudah saya masukkan semua di sini. Jangan lupa dibagi 2, bukan dibagi 4 ya, dibagi 2. Karena ini sebetulnya tahun 2019. Ya. Ini 2019 gabung. Kemudian 670, 705 dan 3804 itu adalah 2018. Dibagi 2. Oke, ketemunya adalah ini 5,45. Jadi perputaran utang usaha PT Semen Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 5,45. Udah ya. Oke. Berikutnya kita diskusikan tentang mencari tingkat perputaran beban yang masih harus dibayar. Jadi accrued expenses turnover. Accrued expenses turnover ini Anda bisa cari dengan cara seperti ini. Pendapatan 2019 dibagi beban accrual 2019. Pendapatan berarti Anda cari di laporan laba rugi ya. Nah, pendapatan 2019 dibagi beban accrual 2019. Beban accrual itu masuk di apa ini? Masuk di hutang. Jangan lupa, beban accrual itu adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ada di utang, kelompok utang. Nah, ini ada accrual.
accrual atau beban yang masih harus dibayar oleh PT Semen Indonesia tahun 2019 adalah 122.508. Sedangkan beban accrual atau beban yang masih harus dibayar oleh PT Semen Indonesia tahun 2018 adalah 901. Nah, ini yang Anda masukkan cukup yang 2019 saja untuk mencari persentase atau untuk mencari tingkat perputaran beban yang masih harus dibayar. Oke, ketemunya 33,03. Angkanya tadi saya sudah jelaskan ya, dapatnya dari mana. Oke. Berikutnya, setelah Anda menentukan accrued expenses turnover, Anda melanjutkan dengan mencari persentase hutang pajak terhadap beban pajak. Hutang pajak ini rumusnya, hutang pajak 2019 dibagi beban pajak 2019 kali 100%. Nah, hutang pajak tahun 2019, ini ada di sini hutang pajak. Hutang pajak, nah ini. Hutang pajak penghasilan PPh. Hutang PPh sebesar 326508. Nih. 326508 PPh. Dibagi dengan beban pajak. Nah, beban pajak ini Anda cari di laporan laba rugi. Nah, ini beban pajak penghasilan tahun 2019 adalah sebesar 824542. Ya. 824542. Dikalikan 100% ketemunya adalah 39,6%. Selanjutnya, Anda mencari persentase pengeluaran modal atau capital expenditures yang tadi saya jelaskan di sesi sebelumnya. Jadi Anda cari capital expenditures terhadap pendapatan. Nah, sekarang capital expenditures itu atau pengeluaran modal itu Anda cari di mana? Anda cari di laporan arus kas. Laporan arus kas tahun 2019. Nah, ini. Laporan arus kas yang mana? Yang aktivitas investasi. Jadi, arus kas dari aktivitas investasi. Posisi yang mana? Pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap itu sama dengan capital expenditures tadi. Nah, oleh karenanya ini sudah saya masukkan 1639080 dibagi pendapatan 2019. Ini kan Anda sudah hafal nih ya pendapatan 2019 berapa. Ketemunya adalah 4,06%. 4,06% ini sama dengan 0,0406. Sama dengan 0,0406. Yaitu sama. Karena persentase. Oke, nanti kita lanjut ya. Setelah ketemu semuanya, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya.